Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rahmat Hidayat Kasim, NIM 21 TMIA 566 kelas 1B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas 1 pengenalan industri 4.0. Apa itu industri 4.0? Revolusi industri pertama dimulai pada abad ke-18 melalui penggunaan tenaga uap dan mekanisasi produksi. Revolusi industri kedua dimulai pada abad ke-19 melalui penemuan produksi listrik dan jalur perakitan. Revolusi industri ketiga dimulai pada tahun 70-an di abad ke-20 melalui otomatisasi parsial dengan menggunakan PLC dan teknologi informasi. Saat ini beberapa industri sedang menerapkan revolusi industri keempat. Revolusi ini ditandai dengan penerapan teknologi 3D printing, Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan, big data, dan lain-lain. Definisi industri 4.0 Kepmen Ketenagakerjaan nomor 331 tahun 2020 SKKM Transformasi 4.0. Industri 4.0 adalah perpaduan antara dua fisik nyata dengan dunia virtual, di mana otomasi dan pertukaran data secara real-time dalam sistem produksi pintar dan mata rantainya terjadi. Istilah ini mencakup di antara sistem siber fisik, internet untuk segala komputasi awan, dan komputasi kognitif. Adapun prinsip desain industri 4.0. 1. Kemampuan real time. Data atau informasi yang dikumpul dapat dianalisis secara real time. Status pabrik dapat dilacak dan dianalisis secara terus-menerus. Kedua, desentralisasi otonom. Mesin dapat mengambil keputusan sendiri dengan adanya komputer yang tertanam atau embedded. Ketiga, virtualisasi. CPS dapat memantau proses fisik dan dapat membuat virtual salin dunia fisik. Keempat, orientasi layanan. CPS dapat menawarkan fungsionalitasnya sebagai layanan web yang lebih baik. Industri 4.0 ditantang untuk melayani permintaan dengan fokus pada pelanggan dan menghasilkan produk dan layanan yang bernilai tambah lebih tinggi. Kelima, modularitas. Modul unit produksi dapat ditambahkan pada sistem produksi yang ada dengan prinsip-prinsip plug dan play. Industri 4.0 mampu mengadaptasi secara fleksibel terhadap perubahan persyaratan dan penggantian atau perluasan modul secara individual. Yang terakhir, interoperabilitas, interkoneksi atau koneksivitas. Kemampuan untuk membuat sistem dan organisasi bekerja sama, atau kemampuan dua atau lebih sistem atau komponen yang bertukar informasi dan menggunakan informasi tersebut. Contohnya IOT dan CPS. Manfaat industri 4.0. 1. Efisiensi. Dengan otomatisasi, bantuan robot atau simulasi dan maka industri akan membuat keputusan
real time, lebih cepat, namun tetap efisien dengan kualitas tinggi. 2. Lincah. Industri 4.0 mampu mendorong ke tingkat kelincahan proses berikutnya karena kondisi mesin atau produknya dapat dideteksi sensor lebih cepat. Ketiga, inovasi. Mampu menciptakan inovasi produk baru dan eksperimen dalam desain yang lebih cepat. Keempat, pengalaman. Produsen dapat memberikan kemungkinan layanan dengan fitur yang lebih baik pada pelanggan, bahkan memungkinkan servis pelanggan. Kelima, biaya. Memang awal investasi butuh biaya, namun begitu pabrik menjadi cerdas, biaya menjadi turun drastis. 6. Pendapatan. Dengan kualitas lebih baik, biaya lebih rendah, high-mix, dan konsumen satisfaction, maka pendapatan semakin meningkat. Adapun tujuan dari industri 4.0, membuat industri manufaktur dan industri terkait lainnya seperti logistik dapat 1. Lebih lincah, 2. Lebih efisien, 3. Lebih berpusat pada pelanggan, keempat, dapat melampaui kinerja otomatisasi dan optimasi pada revolusi industri sebelumnya. Dan terakhir, dapat mendeteksi peluang dan munculnya model bisnis baru. Adapun kebijakan terkait industri 4.0. 2018 Indonesia Industri Summit IIS 2018. Kementerian telah menyusun inisiatif Marking Indonesia 4.0. Marking Indonesia 4.0 memberikan arah dan strategi yang jelas bagi pergerakan industri Indonesia di masa yang akan mendatang. 2018 Keputusan Menteri. Keputusan Menteri Perindustrian RI nomor 1532 tahun 2019 tentang kurikulum industri 4.0 yang pada pendidikan vokasi industri di lingkungan Kementerian Perindustrian. Di tahun 2020, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang kurikulum tingkat kesiapan industri dalam bertransformasi menuju industri 4.0. 7 sektor industri prioritas Marking Indonesia 4.0. Yang pertama, makanan dan minuman. Kedua, tekstil dan busana. Ketiga, otomotif. Keempat, kimia. Kelima, elektronika. Keenam, farmasi. Dan terakhir, alat kesehatan. 10 strategi prioritas nasional untuk Marking Indonesia 4.0. Marking Indonesia 4.0 sebuah roadmap atau peta jalan yang mengenai Indonesia dalam implementasi memasuki industri 4.0 untuk mencapai 10 besar ekonomi terkuat di tahun 2030. Yang pertama, perbaikan aliran material. Kedua, mendesain ulang zona industri. Ketiga, meningkatkan kualitas SDM. Keempat, memberdayakan UMKM. Kelima, menerapkan insentif universitas teknologi. Keenam, pembentukan ekosistem inovasi. Ketujuh, menarik investasi asing. Kedelapan, harmonisasi aturan dan kebijakan. Kesembilan, membangun infrastruktur digital nasional. Dan terakhir, akomodasi standar stability. Indi 4.0 Indonesia Industri 4.0. Indi 4.0 indikator penilaian tingkat kesiapan industri di Indonesia dalam menerapkan teknologi di era industri 4.0. Pertama, manajemen organisasi.
Pengukuran terhadap kebijakan pemimpin dan struktur organisasi dalam bertransformasi menuju 4.0. Kedua, orang dan budaya. Pengukuran terhadap pekerja dan budaya kerja di perusahaan dalam bertransformasi menuju 4.0. Ketiga, produk dan layanan pintar. Pengukuran terhadap produk dan layanan yang dihasilkan perusahaan dalam bertransformasi menuju 4.0. Teknologi pintar. Pengukuran terhadap teknologi yang digunakan oleh perusahaan dalam bertransformasi menuju 4.0. Dan terakhir, operasi pabrik. Pengukuran terhadap operasional pabrik oleh perusahaan dalam bertransformasi menuju 4.0. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.